Baik pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya kali ini dengan episode hipnoterapi. Saya ke Pak Andi, tolong dilanjutkan tadi tentang otoritas dan kemudian Baik. penampilan dan Baik. Ya, Ya. ini sama halnya kan begini ya. Ketika kita berbicara tentang otoritas itu termasuk sebenarnya begini. Banyak orang yang istilahnya begini. Mereka sering tertipu tentang apapun terus akhirnya mengatasnamakan, wah saya kena hipnosis nih. Nah, biasanya memang kadang mereka itu berpenampilan yang cukup meyakinkan begitu ya. Misal satu contoh yang biasanya sering saya contohkan itu begini. Di suatu halte begitu, ada seorang wanita itu pulang kerja. Di situ di dalam halte itu ada dua orang laki-laki. Yang satu itu berpenampilan yang sangat lusuh begitu dengan ala-ala yang orang jalanan seperti itu. Yang satunya berpakaian yang cukup necis gitu ya, pakai perdasi, jas dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya dengan analogi seperti itu, kira-kira ibu ini akan duduk di sebelah mana? Nah, pasti akan memilih ke mepet dengan orang yang lebih berpakaian rapi. Nah, ini salah satunya. Ini dari sisi pakaian pun itu sudah benar-benar menghipnosis gitu ya. Untuk memilih saya, oh iya saya harus duduk di sebelah sini gitu ya. Nah, dari sini sudah ini sudah poin pertama begitu ya. Terus kemudian bisa saja sih kalau misalnya si orang necis ini berbuat jahat, misalnya punya pikiran jahat seperti itu, mungkin bisa saja gini, Bu, lihat orang yang di sana. Iya, orang kok seperti itu kelihatannya jahat banget ya. Hati-hati sekarang ini di kota besar cukup banyak terjadi kejahatan, misalnya seperti itu. Pasti akan dijawab iya lagi. Nah, banyak hal akhirnya ketika kita mengusahakan supaya mereka mengatakan sesuatu hal dengan menyetujui apa yang saya katakan, misalnya orang itu saya gitu ya. Ketika mereka menyetujui dengan apa yang saya katakan, saya tinggal gampang saja, kita lebih baik kita menjauhi orang tersebut. Kita coba naik taksi dengan saya supaya aman. Kira-kira si ibu ini pasti akan ikut dengan saya. Karena apa? Sudah ditakut-takutin terlebih dahulu. Ada istilahnya kalau di dalam neurolinguistic programming itu ada yang istilahnya yes set gitu ya. Jadi bagaimana kita mengiyakan semua pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh seseorang itu nanti akan untuk menggiring sesuatu opini. Begitu. Sehingga ketika oh iya ini kelihatannya orang jahat ya. Iya. Nah, misalnya ini sekarang ini di kota besar banyak kejahatannya ya. Iya. Akhirnya lama-kelamaan kita akan mengarahkan, baik kita daripada nanti kita yang kena imbasnya, kita naik taksi aja nanti biar saya yang bayarin. Nah, otomatis bisa jadi orang ini pun juga akan keikut begitu ya. Dan ini banyak sekali. Ini kalau misalnya kita mau istilahnya melihat penipuan-penipuan yang ada di televisi yang menggunakan konsep yes set seperti ini cukup banyak sekali gitu ya. Misalnya begini, telepon begitu ya, ini atas nama Andi Cahyadi, ya betul, ini dengan alamat ini, ya betul, dengan nomor ini kami dari bank tertentu atau misalnya apa begitu ya, dari online shop tertentu misalnya seperti itu, ini kita ada seperti ini. Nah, ini kan dia tinggal mengarahkan, tinggal karena mereka sudah mengatakan biodata sudah lengkap dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya orang percaya, mereka pasti langsung oh iya saya mendapatkan hadiah kan gitu ya. Makanya banyak sekali orang yang tertipu ya karena seperti itu. Mereka sudah masuk ke dalam konsep prinsip-prinsip yes set gitu ya. Jadi bagaimana kita mengiyakan supaya kita membuat pertanyaan atau pernyataan yang ini harus dijawab iya. Dan makanya kita harus punya data kan begitu ya. Dan itu banyak sekali, entah itu penipuan yang mengatasnamakan bank, online shop atau mungkin yang lain ya gitu ya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Sampai dulu saya pernah sekali hampir kena, cuman karena saya sudah paham dengan konsep ini, dia sudah mengatakan bahwa oh ya ini saya atas nama ini, itu waktu itu masih pejabat yang sebelumnya ya, sebelum diganti, dengan seperti ini begitu Pak Andi bisa mengikuti acara ini, nanti ada biayanya sekian. Nah seperti itu. Kalau misalnya saya tidak ini bener nggak sih gitu ya? Ya oke lah, karena saya pikir oh iya ini adalah atasan saya, besok saya temui kan gitu ya. Ternyata bukan, saya tanyakan oh itu bukan saya. Nah kalau misalnya orang nggak teliti, bisa jadi mungkin oh iya baik saya ikut kan gitu ya. Nanti uang saya transfer. Nah bisa jadi seperti itu. Termasuk juga
model-model kejahatan yang oh iya ini anak ibu misalnya terjadi kecelakaan Iya, iya. harus operasi dan lain sebagainya. Itu prinsip yang dipakai adalah bagaimana kita menyerang emosinya yang ditakut-takuti dan lain sebagainya. Kalau nggak segera nanti anak ibu segera meninggal, kalau nggak segera nanti anak ibu ditahan. Nah itu adalah salah satu konsep yang seperti itu yang dipakai, sehingga orang mau tidak mau membuat pikiran ini benar-benar tidak bisa dilogika. Sehingga ketika sudah tidak bisa dilogika, tinggal kita arahkan. Oke, sekarang silakan transfer ini supaya bisa segera dioperasi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andi. Yang disampaikan Pak Andi itu sering saya menghadapi juga, jujur ya. Ada yang sebagian mencolek seperti itu. Tapi belakangan yang lewat HP, dan itu saya dengan senang hati saya kerjain ganti. Artinya saya enggak bisa ditembus gitu, betul itu. Begini, jadi memang kalau dalam kaitannya dengan hipnoterapi, kemudian juga kalau misalnya prinsip hipnoterapi sebenarnya antara, kalau misalnya saya bahasakan sebagai klien atau sebagai peserta gitu ya, itu perlu ada kerjasama. Jadi kalau tidak terjadi kerjasama, sehebat apapun seorang hipnotis atau hipnoterapis tidak akan bisa, saya katakan, termasuk juga menembus pikiran bawah sadarnya klien atau peserta yang didampingi. Nah, kemudian kalau yang disampaikan Mas Andi tadi memang ada kalanya, selain juga tadi soal seninya berkomunikasi, karena memang di sini soal seni komunikasi, tetapi juga sering kali karena untuk sekarang ini dunia ya semakin ganas ya, itu sering kita mendengar istilah gendam misalnya. Itu bahasanya. Sering kita mendengar istilah gendam. Jadi kalau gendam di sini sebenarnya tidak murni, saya katakan tidak murni, itu merupakan seni berkomunikasi. Ya memang di sana sini tetap ada komunikasi, tetapi untuk gendam sebenarnya juga ada hal lain. Dalam hal ini ada unsur sebenarnya ya kayak magic atau black magic yang menyertai. Jadi tidak murni dengan seni berkomunikasi seperti yang disampaikan Mas Andi tadi. Itu kalau dalam kaitannya dengan bagaimana seseorang itu bisa ditembus atau tidak. Dan kalau misalnya seseorang itu tidak mengizinkan di sini dalam arti membangun sikap waspada, misalnya Mas Titus ya, membangun sikap waspada terhadap diri, mau dibohongi ya tidak bisa, karena Mas Titus sendiri sudah ada blok ya, sudah ngeblok ya, sehingga saya katakan mungkin sugesti tertentu yang mau menembus pikiran bawah sadarnya Mas Titus itu tidak akan sanggup. Jadi tadi prinsip yang harus dipegang kalau dikaitkan dengan terapi atau hipnoterapi atau pemberian motivasi itu adalah kerjasama antara ya saya katakan klien atau subjek atau peserta yang didampingi dengan hipnoterapis atau hipnotisnya. Seperti itu. Terus sejauh ini hipnoterapi sendiri di dalam praktek yang Pak Andi hadapi itu apa saja yang bisa dicakup? Yang jelas yang terkait dengan gangguan mental ya, gangguan psikologis itu hampir semuanya bisa, selama memang yang bermasalah ini adalah kalau saya bilang ini software ya, software itu termasuk misalnya pikiran dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah yang terkena hardware-nya, misalnya ada kerusakan otak dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Makanya memang sebelum saya menerima klien itu biasanya saya harus memastikan terlebih dahulu, karena kan begini ya, banyak orang itu mengalami kecemasan sehingga akhirnya berdampak kepada sakit fisik. Suatu kali pernah ada satu klien itu datang, dia mengeluhkan bahwa di bagian leher itu ada semacam benjolan begitu. Terus dia datang ke tempat saya, ya saya nggak bisa dong untuk mengobati supaya benjolan itu hilang kalau misalnya itu memang ada penyakit secara fisik kan begitu.
saya harus tanya kira-kira bagaimana, sudah diperiksakan medis belum. Nah, suaminya yang menjawab waktu itu sudah gitu ya, dan memang hasilnya memang tidak ada permasalahan secara fisik gitu ya, dan semuanya kalau diceritakan apa namanya lebih singkat, intinya dia itu sudah apa ya istilahnya, berkunjung ke banyak tempat gitu ya, dokter, psikiater, dukun, sampai sudah ke dukun gitu. Paket lengkap. Terus ulama itu juga Iya. sudah, terus yang terakhir itu ke tempat saya, dan semuanya merujuk pada hal yang sama, yaitu ini masalah pikiran saja. Karena mungkin misalnya begini, biasanya yang banyak terjadi itu adalah ketika mereka ada merasakan ada hal yang aneh di dalam apa tubuh gitu ya. Misalnya, oh ini kok ada benjolan ya, ini kenapa ya, browsing kan biasanya. Mereka langsung membuka-buka, wah ini kok hasil dari browsing, ini kok dinyatakan kanker atau tumor atau apalah ya gitu, sejenis penyakit yang berbahaya. Akhirnya ada ketakutan tersendiri. Dan efeknya adalah setelah dia mengetahui itu, dia mendiagnosis dirinya sendiri, hasilnya adalah dia itu tubuhnya semakin lemah. Jadi tidak pernah ikut biasanya yang membantu suaminya bekerja, jualan, itu sudah nggak bisa. Merawat anak pun juga sudah nggak bisa. Karena ini sudah masuk ke dalam pikirannya, ada ketakutan, takut mati, takut kalau misalnya nggak siap untuk meninggalkan anaknya dan lain sebagainya. Nah ini kan kondisi mental, artinya ini bukan karena adanya gejala fisik enggak, tetapi memang ini karena kondisi mental, sehingga ini yang bisa dibenahi. Ada kecemasan, ada pikiran bawah sadar yang mengganggu, itu adalah hal-hal yang bisa ditangani dalam hipnoterapi. Terus ada satu hal yang sempat kemarin saya diskusi dengan salah satu dokter jiwa, teman ya. Jadi apakah orang skizofrenia atau kalau orang awam itu menyebutnya orang gila gitu ya, itu bisa diterapi dengan menggunakan hipnoterapi begitu? Sebenarnya cukup ada kontranya ya, kontraindikasinya ketika kita menerapi untuk orang-orang semacam itu, karena di dalam skizofrenia itu kan yang bermasalah itu kan hardware ya, jadi ada kerusakan di dalam otak, sehingga takutnya ketika kita memberikan sebuah sugesti itu menjadi sebuah apa ya istilahnya, membentuk sebuah mental baru yang itu mereka kita kan nggak tahu ya cara mereka berpikir seperti apa, sehingga itu malah bisa menjadikan kayak realita baru begitu ya untuk si klien, sehingga mungkin kita perlu berhati-hati ketika kita harus menerapi. Biasanya ya karena apa namanya, banyak yang baru belajar begitu, was-was bisa semuanya, kayak gitu mungkin kita juga perlu berhati-hati seperti itu, sehingga memang kita tidak bisa asal menerapi dengan kondisi apapun. Kita memang perlu tahu riwayatnya terlebih dahulu, ini bagaimana dan lain sebagainya, sehingga kita akan menerapinya apa ya, menggunakan dengan teknik yang tepat. Terkadang kalau misalnya ada klien datang pun saya juga tidak serta-merta oke saya menggunakan hipnoterapi gitu ya, tetapi saya harus memilah, oh ya ini kayaknya bisa menggunakan hipnoterapi, oh ini kayaknya enggak, seperti itu sih. Terima kasih. Bruder pernah menghadapi situasi di mana katakanlah misalnya remaja yang menjadi korban narkoba gitu? Sering. Oh ya, menarik sekali ini. Begini, jadi di dalam menghadapi klien ya, misalnya berkaitan dengan narkoba atau yang sifatnya itu kebiasaan ya, narkoba, merokok, minuman keras dan yang lain-lain lah, yang itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari begitu, itu intinya bisa dibantu. Bahkan pada waktu itu saya juga pernah membantu orang yang kebetulan baru keluar dari penjara, dan sebenarnya ini masih dalam proses sering dikuntit oleh teman-temannya begitu. Nah, bagaimana saya membantu ini supaya mereka atau orang ini itu kemudian menjadi tidak tergantung dengan narkoba. Jadi pada waktu itu yang saya lakukan dengan terapi yang namanya Hypno EFT. Jadi hipnoterapi tetapi saya menggunakan EFT ya, Emotional Freedom Technique atau Emotional Freedom Therapy, terapi pembebasan emosi. Dan sewaktu saya melaksanakan proses terapi ini, memang biasanya saya awali dengan omong-omong ya, untuk menggali ya, mengapa kok
mereka sampai mungkin terjerumus ke situ dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu saya baru mengajak mereka untuk melakukan proses terapinya. Baik, nanti akan kita lanjut. Oke. Baik pemirsa, tetap di Jalan Budaya, kita akan lanjut pada sesi terakhir nanti.